Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teknologi yaitu Security Service Edge. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Arif Fajinga Jendra dengan NIM 2315101011. Sebelumnya, apa itu Security Service Edge? Security Service Edge merupakan sebuah konsep keamanan cyber yang diperkenalkan oleh Gartner pada tahun 2021. Security Service Edge atau SSE ini merupakan komponen keamanan SASE atau Secure Access Service Edge yang menggabungkan berbagai layanan keamanan berbasis cloud ke dalam satu platform, yang tujuannya untuk mengamankan akses ke web, layanan cloud, dan aplikasi pribadi. SSE ini memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengelola dan melindungi data dari aplikasi mereka di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lalu perbedaan SASE dan SSE ini apa sih? SASE yaitu singkatan dari Security Access Service Edge, pertama kali diperkenalkan oleh Gartner pada tahun 2019. Disebut juga bahwa teknologi SASE ini akan menjadi tren dan populer pada masa ini, terutama dalam kondisi bisnis yang mulai berubah menjadi hybrid. SASE ini juga memiliki fitur-fitur keamanan seperti Firewall as a Service, Cloud Access Security Broker atau CASB, Data Loss Prevention atau DLP, Secure Web Gateway atau SWG, dan Zero Trust Network Access. Namun, pada tahun 2021, Gartner memperhatikan bahwa banyak perusahaan tidak mengadopsi seluruh model SASE ini, tapi mereka hanya menerapkan aspek keamanannya saja. Jadi, Gartner datang dengan konsep baru yakni Security Service Edge atau SSE, yang dimana konsep baru ini menghilangkan SD-WAN dan menggantikannya dengan ZTNA melalui internet. Dan SSE ini juga tetap memperhatikan fungsi seperti CASB, Firewall as a Service, SWG, dan ZTNA. Komponen-komponen utama dari SSE. Yang pertama yaitu Zero Trust Network Access atau ZTNA. ZTNA memberikan alternatif terhadap jaringan pribadi virtual atau VPN untuk akses jarak jauh yang aman ke sumber daya perusahaan. ZTNA memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan keamanan Zero Trust dalam aplikasi untuk akses jarak jauh ke aplikasi perusahaan yang berada di cloud. Contohnya aplikasi web internal, wiki, database, desktop, dan server jarak jauh. Yang kedua yaitu Secure Web Gateway atau SWG. SWG adalah penghalang cyber yang berperan sebagai pos pemeriksaan yang mencegah lalu lintas tidak wajar yang ingin memasuki jaringan perusahaan. SWG memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web yang disetujui dan aman serta melindungi pengguna dari ancaman berbasis web dengan menghubungkan pengguna dan situs web sambil menjalankan fungsi perlindungan seperti pemfilteran URL, visibilitas web, pemeriksaan konten yang berbahaya, dan kontrol akses web. Yang ketiga yaitu Cloud Access Security Broker atau CASB. CASB sendiri berperan sebagai perantara antara pengguna dengan penyedia layanan cloud saat perusahaan hendak memindahkan aset penting mereka ke cloud. CASB ini terintegrasi dalam model SSE secara otomatis, menemukan dan mengendalikan risiko perangkat lunak seperti aplikasi layanan SaaS, dan berfungsi sebagai proses keamanan berbasis API untuk pencegahan ancaman secara real-time. Nah, lalu mengapa SSE ini penting atau diperlukan? SSE diperlukan karena dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan serta memberikan solusi terkait keamanan cyber yang semakin hari semakin kompleks dan dinamis pada era ini. SSE terbukti efektif dalam mengurangi kompleksitas sekaligus meningkatkan keamanan layanan cloud di perusahaan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya meningkatnya jumlah dan keragaman situs web dan aplikasi pribadi yang digunakan oleh karyawan, pelanggan, dan serta mitra bisnis. Kemudian meningkatnya mobilitas dan fleksibilitas karyawan yang bekerja dari berbagai lokasi, perangkat, dan jaringan. Lalu meningkatnya ancaman cyber yang semakin canggih dan berdampak yang besar. Dan meningkatnya kebutuhan akan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berbeda-beda. SSE juga dapat memberikan solusi keamanan yang terintegrasi dan berbasis cloud,
yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut dengan cara mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna, perangkat, dan aplikasi yang mencoba untuk mengakses sumber daya dari perusahaan. Kemudian mengakses data dan sumber daya organisasi atau perusahaan. Mengenkripsi dan melindungi data yang dikirimkan dan disimpan di cloud. Kemudian mendeteksi dan mencegah serangan cyber yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan. Serta mengelola dan memantau kebijakan keamanan yang konsisten dan terpusat di seluruh jaringan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.